Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجعة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabhas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang dimana kita masih seputar tentang bab yang keempat, halaman 32, hadis nomor 30, yang dimana dalam hadis ini menerangkan tentang fitrahnya manusia. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5 hal. Yang pertama al khitan, yang kedua al istihdad. Al istihdad ini terambil dari kata-kata istihdad, yang dimana maksudnya adalah halqul anah, artinya membersihkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Sumiya istihdadan listi'malil hadidah wa hiya al-musa. Disebut istihdad dikarenakan ketika membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan tersebut dengan menggunakan alat cukur yang sering disebut dengan istilah musa. Istihdad ini bisa dengan istilah wa yakunu bil halaq, dikerok habis, dibersihkan habis, wal qas, ya artinya dicukur, dipotong, atau wal tinfu, dicabut, wa ghairu dzalik, atau selainnya. Tapi yang jelas 3 hal ini disebutnya adalah istihdad. Yang ketiga adalah waqassus syarib, memotong kumis. Ya, memotong kumis, qassu, qassa yaqussu. Makanya kan gunting itu namanya apa? Dalam bahasa Arab miqas. Artinya kan bukan dikerok habis. Ada sebagian orang yang dikerok habis. Ini menyelisih sunnah. Kata Imam Malik, orang yang mengerok habis itu yudrab, artinya dikasih pelajaran dengan dikasihkan pukulan katanya, karena dia menyelisih sunnah. Umar bin Khattab biasanya ketika mau memotong kumisnya itu dengan menaruh siwak di bibirnya sini, kemudian dipotong, artinya bukan dikerok habis. Jadi orang yang mengorok habis kumisnya, nah itu menyelisih sunnah. Ya, banyak di antara orang yang salah paham tentang qassu itu.
Kalau habis itu kan tinfu, ya, dihabiskan, bisa dicabut atau pakai halak. Halak itu kan dikerok nyamuknya, habis. Kemudian yang keempat, wa taqlimul adfar, ya, memotong kuku yang panjang. Yang kelima adalah watinfu atau watanful ibti. Tamtul ibti itu artinya membersihkan bulu ketiak. Bisa dicabut, bisa juga dikerok habis. Dalam hadis ini ada 5 hal. Tapi dalam hadis yang lain, dalam hadis Bunda Aisyah, itu ada 10. Kalau kita gabungkan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Bunda Aisyah, itu ada 11. Kita lihat dalam hadis Bunda Aisyah, ya, fitrah asrun minal fitrah. Fitrah itu ada 10 hal. Yang pertama qassus syarib, memotong kumis. Yang kedua wa i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Yang ketiga wasiwak, bersiwak yang sudah kita bahas. Yang keempat wa istinsakul ma. Istinsakul ma, membersihkan hidung pada saat berwudu. Memasukkan air ke hidung dengan dihirup atau disedot, itu namanya istinsyak. Mengeluarkannya dengan jari jemari tangan yang kiri, itu namanya apa? Istinthar. Istinsyak, istinsyak. Istinsyak menggunakan telapak tangan yang kanan, sedangkan istinsar dengan jari jemari tangan yang kiri. Yang kelima wa qatful azfar, memotong kuku yang panjang. Yang keenam wa ghustul barajim, membersihkan sela-sela yang ada di jari jemari baik tangan ataupun kaki pada saat berwudu. Pada saat berwudu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asbigul wudu'a wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah sela-sela jari jemari baik tangan ataupun kaki. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh watinful ibti, mencabut bulu ketiak atau membersihkan bulu ketiak. Yang kedelapan halqul anah, istihdad tadi, membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Kemudian yang kesembilan istinja. Istinja ini adalah cebok. Dan yang kesepuluh adalah madmadah. Madmadah ini berkumur-kumur pada saat berwudu. Nah, tambah satu lagi dalam hadis Abu Hurairah tadi adalah al-khitan. Ya, berkhitan. Kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan fitrah? Para ulama menyebutkan fitrah itu artinya agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam, ya, Abu Nuaim. Ada juga yang mengatakan bahwasannya yang disebut dengan fitrah tersebut adalah sunnah. Sunnah itu artinya jalan hidup atau cara atau sirah, ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Itu menurut pendapat Al-Imam Al-Khattabi. Ada juga yang mengatakan fitrah itu adalah sesuatu yang netral, yang pada intinya jiwa, ya, itu bisa menerimanya. Amalan itu jiwa bisa menerimanya dan tidak terikat apalagi terpasung oleh keinginan dan keperluan duniawi. Nah, jiwa, hati ini terasa tentram untuk mengerjakan amalan-amalan tadi itu. Itulah yang disebut dengan fitrah. Tapi pendapat yang paling bagus tentang masalah fitrah ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syaukani. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, yang disebut dengan fitrah tersebut adalah sunnah para nabi, yang dimana sunnah para nabi itu jika dilakukan oleh para pelakunya, maka diri para pelaku tersebut disifati sesuai dengan fitrah
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi dirinya atau bagi manusia secara umumnya, hingga mereka menjadi makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Jadi orang yang sanggup untuk melakukan fitrah atau sunnah para nabi ini, atau amalan-amalan yang menjadi kebiasaan para nabi ini, tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, tapi juga dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW, ya kan, menjadikan amalan ini sebagai kebiasaan beliau-beliau tersebut. Jika kita sanggup untuk melakukan amalan ini, berarti kita ini ya disifati sesuai dengan apa yang Allah fitrahkan kepada kita ini. Artinya apa? Manusia ini pastinya menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi tersebut, sehingga kalau kita melakukan itu semua, maka diri kita menjadi manusia yang terpuji lagi mulia. Nah, itu arti fitrah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Yang pertama adalah berkaitan tentang masalah khitan. Khitan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah khitan ini pada surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 123, "Summa auhayna ilaika an ittaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Termasuk ajaran dan syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah berkhitan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam manusia yang pertama di dunia ini yang melakukan khitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi samanuna sanatan." Adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam orang yang pertama berkhitan, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersebut berkhitan pada saat beliau berumur 80 tahun. Maka oleh sebab itu, khitan ini adalah satu syariat yang juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitan untuk laki-laki hukumnya wajib, sepakat ulama. Kalau untuk kita yang laki-laki, wajib untuk dikhitan, karena ada bagian yang lebih dari apa yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Jika tidak dikhitan, dibiarkan saja begitu saja, maka akan mengganggu dalam masalah taharah si laki-laki tersebut, dalam masalah bersucinya laki-laki tersebut. Dan yang kedua, yang paling pentingnya adalah berkaitan tentang masalah kesehatan. Betapa banyaknya bekas air seni ya yang tersisa di daging yang lebih tersebut, maka pada akhirnya mengakibatkan seseorang menjadi sakit. Maka Islam mewajibkan kita yang laki-laki untuk berkhitan. Hatta seseorang yang sudah berumur tua, berhubung dia kafir atau non muslim, kemudian dia masuk Islam, maka setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu yang diwajibkan baginya untuk berkhitan. Nah, sunnahnya kalau kita punya anak laki-laki, dikhitan pada saat kapan? Pada waktu dia berumur 1 minggu. Sama halnya dengan akikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhitan Hasan dan Husain itu pada saat Hasan dan Husain berumur 1 minggu atau 7 hari. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li 7 ayyam. Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain ya
Akikah itu ma'ruf di kalangan kita. Kalau kita dianugerahkan anak, kalau anak perempuan kita menyembelih kambing berapa ekor? 1 ekor. Kalau anak laki-laki, kalau anak laki-lakinya kembar, Rasulullah 2. Bayangkan kalau seandainya kembar 5, 10, enggak lah, ya kan? Rasulullah ketika mengakikahkan Hasan dan Husain cuma berapa? 2. Hatta, maaf ya, kembar 5, meskipun mungkin saya nggak pernah dapatkan ada yang kembar 5, kembar 2, 3 masih mendapatkan. Ya, artinya 2 tetap. Sama halnya perempuan kembar 2, 3 tetap berapa? 1. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengakikahkan Hasan dan Husain. Setelah itu beliau menyunatnya atau mengkhitannya pada saat berumur 1 minggu atau 7 hari tersebut. Sedangkan untuk wanita, hukum khitan ini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, artinya sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan ya tidak mengapa. Kemudian ada juga yang mengatakan mubah, jadi perempuan itu boleh dikhitan, boleh tidak. Bagi kita yang memilih pendapat yang pertama, hukumnya wajib. Ya, kita tanyakan kepada dokter yang ahli, jangan sampai kelewat batas. Artinya sebatas sebatas dari sesuatu yang diperlukan saja. Karena fungsi wanita itu dikhitan untuk menjaga syahwatnya tersebut agar jangan terlalu hiper, jangan terlalu berlebihan. Tapi ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah, boleh dikhitan, artinya mendapatkan pahala, meninggalkan tidak mengapa. Bahkan ada yang mengatakan mubah, boleh dikhitan, boleh tidak. Nah, artinya ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Yang jelas bahwasannya untuk laki-laki wajib dikhitan, sedangkan untuk wanita bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah tadi. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah istihdad. Istihdad sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah halqul anah, membersihkan bulu yang ada di sekitar kemaluan. Membersihkannya itu bisa dengan dikerok bil halak, bisa juga dengan digunting, dipotong ya bil qas, bisa juga dengan dicabut. Yang ketiga ini terasa berat buat kita, ya kan? Artinya berjam-jam nanti mencabut itu bulu, ya. Maka pilihannya boleh dikerok, boleh juga untuk dipotong biasa. Nah, artinya bukanlah suatu hal yang terlarang kalau mengerok, menghabiskan itu. Tapi biasanya yang dikerok habis itu kalau baru tumbuh kesakitan, apalagi mau hubungan intim. Sedangkan untuk yang dipotong biasa, artinya tidak dikerok habis, ya, artinya itu yang lebih aman. Jadi mayoritas ulama mengambil pendapat yang mengatakan qassu itu artinya memotong biasa, tidak dihabiskan. Wallahu a'lam. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah istihdad tersebut. Intinya boleh dihabiskan, dikerok habis, boleh dipotong, boleh juga dicabut. Kemudian biasanya para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, tidaklah membiarkan al-anah itu tumbuh di sekitar kemaluan melewati lebih daripada 40 hari. Artinya setiap panjang ya dipotonglah atau dibersihkan. Kemudian selanjutnya waqassus syarib. Nah, waqassus syarib ini untuk laki-laki khusus kita katakan. Sedangkan wanita kalau tumbuh kumis atau tumbuh jenggot, wanita ini, para wanita apa yang dilakukan? Kerok habis. Itu wanita.
Sedangkan laki-laki, kalau kita berbicara fitrah yang ketiga dan keempat, anggaplah memanjangkan jenggot. Memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Sepakat para ulama. Untuk mengorok habis hukumnya haram dan dosa besar. Ya, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juzzu asyawariba wa arkhul liha khaliful majus. Selisihilah orang majusi. Ya, juzzu itu potong, bukan kerok juga, ya kan? Sama dengan kos. Kalau kerok habis tadi namanya apa dalam bahasa Arab? Halak. Ya, bersih habis berarti, gundul maksudnya. Ini juzzu asyawariba. Artinya dipotong kumis, artinya kalau panjang sampai ke bibir-bibir, sampai ke mulut-mulut, nah itu menyelisih sunnah, dipotonglah. Jangan sampai nanti kita ketika makan atau minum terbawa juga bulu kumis. Itu maksudnya. Ya. Kemudian untuk jenggot dipanjangkan. Sepakat untuk orang yang kerok habis hukumnya dosa. Dan salah satu tanda laki-laki seseorang itu dianggap gentleman itu ketika dia berjenggot. Dan semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya itu apa? Berjenggot. Makanya Nabi Musa ketika marah kepada Nabi Allah Harun alaihissalam pada saat kaum Yahudi atau Bani Israel ikut dengan Musa As-Samiri, ikut-ikutan untuk menyembah patung anak sapi pada waktu itu. Musa pulang habis bermunajat 40 hari 40 malam, mendapatkan kaumnya kembali kepada kesyirikan dan kekufuran. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Memegang jenggotnya Harun. Kenapa engkau biarkan wahai Harun mereka kembali kepada perbuatan syirik? Kata Nabi Allah, Harun, ya Musa, aku sudah nasihatkan kepada dia, aku sudah tegur mereka, tetapi mereka itu memang kaum yang artinya memang kaum-kaum yang unetika, tidak berakhlak kepada nabinya, tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana, ya kan? Nah, apa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Ya, bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa dikasihkan kepada Bani Israel. Tapi intinya di sini bahwasannya Nabi Harun, Nabi Musa berjenggot kan. Jadi kalau orang yang benci jenggot itu, ya kan, kadang menghinakan pasukan jenggot datang. Ya, itu orang-orang yang betul-betul menghinakan para nabi semua. Wallahil azim, ikhwanu fiddin, azani wa azakumullah. Kalau orang nggak bisa berjenggot, bukan berarti dia benci dengan orang yang berjenggot. Dia harusnya banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah hidayah, petunjuk dan bimbingan. Bukan menghinakan orang, ini kan khilaf. Khilaf mana? Dalilnya apa? Ya kan? Kalau kita katakan, begini aja sudah ya ammuh, udah. Ya, begini aja. Saya mau tanya, adakah di antara nabi yang tidak berjenggot? Oh, enggak ada, semua nabi berjenggot. Nah, itu dia. Cukup sudah dengan itu saja. Kenapa kok dipermasalahkan betul orang berjenggot? Waliyadzubillah, padahal termasuk fitrah, termasuk sesuatu amalan yang menjadi kebiasaan Rasul. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah berjenggot. Dan ini diterima oleh fitrahnya kita, oleh kalbunya kita. Orang yang berjenggot ini betul-betul memiliki suatu kenikmatan yang sangat luar biasa, ketentraman yang sangat luar biasa. Asal masang jenggotnya ikhlas. Kalau masang jenggot cuma untuk nakut-nakutin perempuan atau nakut-nakutin orang, ya nggak benar juga. Atau berjenggot, kenapa? Oh, ada pemain bola jenggotan, saya pingin niru itu. Niatnya salah kan? Sekarang kan banyak artis-artis yang jadi mu'allab, ya kan? Artis-artis yang ikut ngaji salaf atau apa berjenggot, pingin meniru itu. Nah, salah yang demikian. Kita berjenggot ini meniru siapa? Nabi SAW, termasuk para nabi seluruhnya. Maka berjenggotlah, ya kan? Apalagi kita mungkin sudah umur, sudah tinggal detik-detiknya saja.
kali-kali dengan jenggot itu menyebabkan kita nanti masuk surga, ya kan? Mudah-mudahan seperti itu, ya. Itu berkaitan dengan masalah jenggot. Selisihilah Majusi, karena Majusi itu tidak berjenggot, ya kan? Dan malah memanjangkan kumis dia, memanjangkan kumis. Kemudian dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lain, khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Wa farul liha, panjangkanlah jenggot. Wa akhfus syawarib, dan potonglah kumis. Nah, ini syariat yang ada di dalam sunnah yang menjadi kebiasaan para nabi. Kemudian selanjutnya adalah wa taqlimul adfar, memotong kuku yang panjang. Kalau kuku kita panjang, ya harus dipotong. Itu wajibnya. Kalau kita ini pingin mengikuti apa yang menjadi kebiasaan para nabi. Makanya ibu-ibu medikur itu nggak sunnah sama sekali. Panjangin kuku kan, dimedikur gini-gini kan biasanya. Itu nggak sunnah sama sekali dan bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Baik kita yang laki ataupun perempuan, kalau kukunya panjang dipotonglah seperti itu. Jangan dibiarkan panjang. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana dia ceboknya nanti. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan fitrahnya atau amalan yang menjadi kebiasaan para nabi juga adalah istinsyaqul ma pada saat berwudu. Nah, di sini ada juga termasuk madmadah, berkumur-kumur. Dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari, cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membersihkan mulut dan hidung sekaligus. Jadi ambil air dengan telapak tangan yang kanan, dimasukkan air tersebut ke mulut dan sekaligus hidung. Sebanyak 3 kali. Itu hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari ketika mencontohkan tentang wudu Nabi SAW. Artinya berkumur-kumur dan istinsyaq digabung. Tapi hadis Abu Hurairah dan hadis Bunda Aisyah serta hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ternyata berkumur-kumurnya Rasul dan istinsyaq airnya berbeda. Kata Nabi dalam hadis Bunda Aisyah, "Idza tawadda'ta fadmad." Jika kalian berwudu, hendaknya berkumur-kumur, tidak menyebutkan istinsyaq. Bahkan dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya bersihkanlah hidung. Kata-kata hendaknya dia membersihkan hidung tidak menyebutkan kumur-kumur. Artinya kata Al-Imam An-Nawawi bahwasannya membersihkan mulut sendiri, membersihkan hidung sendiri. Ya. Summa liyastansir, setelah mengambil air untuk membersihkan hidung, maka keluarkanlah kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri. Nah, saya memilih pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengatakan bahwasannya kumur-kumur sendiri, istinsyaq juga sendiri, dan itu yang menjadi kebiasaan Nabi. Tapi boleh kita menggabungkan kumur-kumur dan istinsyaq berdasarkan apa? Hadis dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Jelas ikhwan? Yang jelas janganlah ditinggalkan istinsyaq, madmadah pada saat kita berwudu, berkumur-kumur atau membersihkan hidung. Ingat, jangan ditinggalkan. Kemudian selanjutnya termasuk juga berkaitan tentang sunanul fitrah, amalan-amalan yang menjadi kebiasaan para nabi adalah ghuslul barajim. Ghuslul barajim ini adalah membersihkan sela-sela jari jemari, baik yang tangan ataupun jari jemari kaki. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi.
Sempurnakanlah wudu kalian dan bersihkanlah jari jemari kalian, baik yang tangan ataupun yang kaki. Dalam hadis mustawrid disebutkan ketika Rasulullah SAW membersihkan jari jemari atau sela-sela jari jemari kaki beliau menggunakan kelingking. Para ulama berdebat apakah kelingking tangan yang kiri ataukah kelingking tangan yang kanan. Tapi dalam hadis mustawrid tersebut umum sifatnya, tidak menyebutkan secara khusus. Al-Imam Al-Ghazali yang kemudian diikuti oleh Imam San'ani mengatakan bahwasannya ketika membersihkan sela-sela jari jemari kaki itu dengan kelingking tangan yang kiri. Beliau menganalogikannya dengan hukum istinja. Ya, ketika cebok kan kita menggunakan tangan yang kiri. Tapi penganalogian ini, pengkiasan seperti ini jauh dari kebenaran. Yang ini yang diikuti oleh Imam San'ani. Yang jelas kalau kita melihat hadis, tidak ada hadis khusus yang mengatakan kelingking tangan yang mana. Jadi kita kembalikan kepada keumuman hadis mustawrid tadi, bahwasannya boleh kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Yang jelas bahwasannya ketika kita berwudu termasuk sunanul fitrah adalah berwudunya kita itu jangan melupakan membersihkan sela-sela jari jemari baik tangan ataupun kaki. Nah, itu berkaitan dengan fitrah-fitrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga adalah tinful ibti, membersihkan bulu ketiak agar jangan sampai jadi bau. Dan kalau dia lepas baju untuk laki-laki kan jadi geli melihatnya. Maka oleh sebab itu dibersihkanlah bulu ketek itu. Baik membersihkannya dengan cara dicabut. Sekarang kan ada alat tuh yang biasa digunakan ibu-ibu. Apa namanya? Nah, tempel langsung. Langsung. Kalau nggak kuat ya boleh dikerok. Pakai kerokan, gak ada masalah. Tapi setelah itu pakai deodoran. Jangan gak pakai. Kalau gak biasa, cara orang dulu pakai kapur sirih. Gunakan sedikit, tempelkan. Insya Allah gak bau sampai malam hari. Ya, kenapa banyak di antara kita ini Allahu Akbar sholat sudah pakaian asal-asalan, bau badan, kita gak khusyuk. Sudah bau mulut, ya kan, nggak pakai siwakan, plus dengan baunya itu tadi, bau ketiak. Janganlah ikhwan, kita kan muslim, kita ini dianugerahkan ya nikmat yang luar biasa, iman dan Islam ini kita jalankan. Nikmat iman dan Islam ini salah satunya ketika ke masjid berwangi-wangilah, ya. Jangan biarkan ada di tubuh kita ini ada sesuatu yang bau. Kadang yang maaf ya di antara ikhwan kadang ketika bertanya, datangkan gerombolan. Kadang bertanya dari jauh kan bisa aja. Ini kadang mendekatkan kepalanya dengan kondisi mulutnya itu mengeluarkan muncratan-muncratan. Kadang kita jadi nggak fokus nih pertanyaannya apa ini untuk menghindar muncratan-muncratan tersebut. Maaf ini sebelumnya. Kadang ada ustadz yang sanggup ngomong, ada yang nggak sanggup. Kebetulan saya sanggup nih sekarang ngomong. Ya. Akhirnya kan jadi bukan ustadz itu kan gak najis juga ustadz sebagaimana yang ustadz ajarkan. Benar gak najis, cuma ustadz geli aja. Iya kan? Wallah jadi bau akhirnya seperti itu. Ala kulli hal kita harus inilah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu kan maha indah dan menyukai keindahan. Nah itu berkaitan dengan sunanul fitrah. Selesai kita daripada hadis ini, meskipun dalam hadisnya dalam kitab Umdatul Ahkam cuma 5 sunanul fitrah, tetapi di dalam hadis Bunda Aisyah ada 10, berarti kalau kita gabungkan semua ada sekitar 11. Jalankan dan praktekkan. Kemudian selanjutnya bab yang kelima adalah mandi janabah. Ya. Mandi janabah ini maksudnya adalah mandi besar. Untuk membersihkan hadas besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha la yaqbal salata ahadikum idza ahdas hatta yatatahhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian yang sedang berhadas sampai dia bersuci daripada hadas tersebut. Hadas besar disucikan dengan cara bagaimana? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Hadas artinya sesuatu yang keluar dari tubuh kita ini atau actionnya kita, perbuatannya kita. Itu namanya hadas. Kita buang air kecil, buang air besar, hubungan suami istri, kalau perempuan lagi haid, kalau perempuan lagi nifas, ya, berarti dia sedang hadas. Nah, janabah secara khusus di sini berkaitan dengan hadas besar. Hadas besar itu ada 4. Hadas besar itu ada 4. Yang pertama, masih ingat? Maaf, keluar air mani. Seseorang di antara kita, baik laki ataupun perempuan, ketika kita mendapatkan air mani, berarti kita sedang hadas besar. Baik mendapatkan mani tersebut dari hubungan suami istri ataupun mimpi basah, berarti dia sedang berhadas besar dan wajib mandi. Dalilnya hadis dari jalannya Ummu Salamah, ketika itu Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun?" Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, jika seorang wanita bermimpi, apakah wajib mandi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, wajib mandi kalau seandainya si wanita tersebut yang mimpi tadi mendapatkan air mani, artinya keluar air mani. Berarti dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya wanita pun sebagaimana laki-laki mendapatkan air mani. Istilah dalam ilmu kedokteran, air mani wanita itu apa, dok? Mana dokter? Ya, sel telur. Kalau sperma, air maninya laki-laki. Dan dikuatkan lagi dari dalil ketika ada Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW, bahwasannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya, aku siap untuk masuk Islam ketika engkau mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Salah satu pertanyaan dari Yahudi ini, ya Muhammad, kenapa kok ini anak terlahirnya laki-laki? Kok anak yang itu perempuan? Apa sebabnya? Kata Nabi Muhammad SAW, anak ini terlahir laki-laki, berarti air maninya laki-laki lebih banyak ketimbang air maninya perempuan. Sedangkan anak ini terlahir perempuan, berarti air maninya perempuan lebih banyak daripada air maninya laki-laki. Kata si Yahudi tersebut, "Shadaqta, benar engkau." Sebab itulah yang mengakibatkan dia masuk Islam. Nah, itu yang pertama, hadas besar. Kalau kita mendapatkan air mani, baik itu kita dapatkan dari mimpi basah ataupun hubungan suami istri. Yang kedua, hubungan suami istri secara khusus, baik keluar air mani ataupun tidak keluar, sekedar ketemunya khitannya laki-laki dengan khitannya perempuan. Dalam hadis Bunda Aisyah dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajibal ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi. Meskipun maaf, tidak keluar air mani sekalipun. Yang jelas kalau hubungan suami istri bagian itu terkena dengan bagian itunya istri kita, maka wajib untuk mandi. Jelas ikhwan? Yang ketiga berkaitan tentang masalah haid yang sudah kita jelaskan juga. Haid tandanya ada 5. Ya, darahnya warnanya apa? Hitam. Darahnya kental. Kemudian darahnya bau. Yang keempat, tidak bisa membeku. Kemudian yang terakhir, hangat dan agak panas. Kalau sekiranya istri kita atau mungkin anak perempuan kita mendapatkan darah sebagaimana 5 tanda haid tadi, berarti memang istri kita atau anak perempuan kita lagi haid. Tapi sekiranya tidak mendapatkan satu pun dari 5 tanda haid tadi,
Berarti darah yang keluar dari bagian itu adalah darah apa? Istihadhah atau darah penyakit. Berarti dia suci. Ya, berarti dia suci, bukan mendapatkan haid, karena darah yang keluar adalah darah istihadhah atau darah penyakit. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar habis melahirkan atau keguguran. Nifas paling lamanya berapa hari? 40 hari. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, kanat nufasa'u tajlisu fi ahdin Nabi SAW arba'ina yauman. Bahwasannya perempuan-perempuan nifas itu menunggu masa nifasnya berakhir selama 40 hari dan 40 malam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hari ke-41 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah apa? Darah penyakit. Berarti di hari ke-41 itu dia wajib mandi dan wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, salah satunya adalah sholat. Nah, yang ingin saya tanyakan, masih ingat nggak Bapak Ibu, apa saja larangan haid dan nifas tersebut? Ada 5. Yang pertama apa? Tidak boleh sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf, bukan haji, tawaf. Hajinya boleh secara umum, yang tidak boleh dari amalan haji tawaf yang dia tidak boleh lakukan. Berdasarkan hadis dari Bunda Aisyah, ketika Bunda Aisyah mendapatkan haid di Dzulhulaifah, di Bir Ali, di Miqat yang ada di Madinah tersebut, Rasulullah menenangkan Bunda Aisyah sambil berkata, ya Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji, apapun, ya ihlal, talbiyah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jamarat, boleh. Yang tidak boleh buat engkau wahai Aisyah yang sedang haid adalah tawaf di Ka'bah. Kamu boleh tawaf di Ka'bah kalau kamu sudah suci. Yang keempat, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Hubungan suami istri. Yang tidak bolehnya itu ketika ada sahabat bertanya, apa ya Rasul? Kata Rasul, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, boleh nggak mencium istri lagi haid dan nifas? Memeluknya? Boleh. Yang tidak boleh, itunya. Ya kan? Ketemunya khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Yang kelima, wanita haid dan nifas tidak boleh diapakan? Dicerai dan ditalak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Selainnya boleh. Ngaji boleh, zikir boleh, masuk ke masjid boleh, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara mandi janabah tersebut? Nah, disinilah yang akan disebutkan dalam hadis Bunda Aisyah pada nomor hadis 32 dan juga hadis dari Bunda Maimunah pada nomor hadis 34. Jadi 32, 33 dan 34 menjelaskan tentang mandinya Nabi SAW. Hadis Bunda Aisyah lebih sempurna ketimbang tentang mandi yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kepada Bunda Maimunah. Kalau bahasanya ulama, kalau kita ingin ringkas dalam masalah mandi, itu adalah hadis Bunda Maimunah. Sedangkan yang sempurna betul itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang tertibnya itu ada 9 tahapan. Yang pertama adalah membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Membaca bismillah ini hadis yang umum dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, karena di dalam mandi janabah tersebut ada wudu kan? Di dalam mandi janabah, mandi besar itu ada wudu. Dan salah satu bagian daripada berwudu apa? Membaca apa? Bismillah. Membaca bismillahnya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak 3 kali afdalnya. Sunnahnya 3 kali. Berdasarkan hadis Bunda Aisyah. Kalau hadis Bunda Maimunah 2 kali atau 3 kali kata beliau. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan digunakan untuk mengambil air. Jelas Bapak-bapak? Yang keempat,
adalah berwudu sebagaimana wudunya sholat. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau hadis Bunda Maimunah membasuhkan air ke kaki, ya, air itu dibasuhkan ke kaki itu pas akhirnya saja. Artinya setelah berwudu, setelah mengusap kepala, Rasulullah SAW tidak langsung membasuh kaki. Membasuh kakinya kapan? Ketika sudah selesai mandi. Jadi satu kali saja. Dalam hadis Bunda Maimunah dalam masalah pembasuhan kaki. Sedangkan dalam hadis Bunda Aisyah itu 2 kali pembasuhannya. Pertama saat berwudu tersebut, dan nanti juga ketika selesai mandi Rasulullah membasuh kaki lagi. Berarti pembasuhannya ada berapa? Ada 2 kali. Nah, saya memilih condong kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Bunda Aisyah. Karena kata para ulama itulah yang lebih sempurna. Jadi berwudu sebagaimana wudunya salat. Dan kita sudah menerangkan tentang wudunya Nabi SAW, tidak perlu untuk ditanya lagi, ya kan? Ada sekitar 9 tahapan juga. Setelah berwudu sebagaimana wudunya salat, yang kelima, kita guyurkan air 1 kali ke kepala kita. Kita guyurkan air 1 kali di kepala kita. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, keramas. Yang keenam, keramas. Tentunya boleh pakai sampo. Jelas, ikhwan wa akhwat, Bapak dan Ibu? Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk apa? Membersihkan kotoran habis keramas tadi. Karena kan ketombe-ketombenya banyak nih, ya kan? Jadi dibersihkan habis keramas tadi. Sebanyak berapa kali guyuran? 3 kali. 1 bersihkan, 2 bersihkan, 3 bersihkan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita, ya, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Setelah selesai mandi, yang kesembilan, ya, mengguyurkan air lagi di kaki kita. Kalau hadis Bunda Aisyah, 2 kali pengguyuran airnya pada saat berwudu dan terakhir ini. Hadis Bunda Maimunah, ya kan, cuma 1 kali, pas terakhir ini saja. Yang jelas bahwasannya ketika menerangkan tentang masalah mandi janabah ini, sepengetahuan saya cuma 2 hadis ini saja. Pertama hadis dari Bunda Aisyah, yang kedua adalah hadis dari Bunda Maimunah. Nah, itu berkaitan tentang masalah mandi janabah. Sama halnya suci dari haid atau nifas, sama mandinya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Bunda Aisyah dan juga Bunda Maimunah. Cuma ada perbedaan bagi wanita-wanita yang punya kepangan rambut. Dalam hadis Bunda Ummu Salamah, kita tahu Bunda Ummu Salamah itu punya kepangan rambut. Habis waktu itu janabah. Bunda Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kepangan rambutku ini wajib dilepas apa tidak?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak perlu. Ya, cukup engkau mengguyurkan air sebanyak 3 kali di kepangan rambutmu tersebut. Tidak perlu diurai, tidak perlu dilepas." Tapi dalam hadis Bunda Aisyah, ketika Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kepangan rambut, bersuci daripada haid, ya, bersuci daripada haid. Asma sudah selesai daripada haid, kebetulan punya kepangan rambut juga. "Ya Rasulullah, apakah kepangan rambut ini wajib untuk dibuka, rambut harus diurai?" Kata Rasulullah, "Na'am, engkau urai itu rambut kamu karena engkau mau mandi haid." Kenapa Bapak? Kalau tadi janabah tidak perlu untuk dilepas. Tapi kalau haid dan nifas, bagi wanita-wanita yang punya kepangan rambut, wajib untuk diurai, wajib untuk dilepas. Kenapa Syekh? Muadzin? Hah? Belum kawin? Pak, Bapak kenapa Pak? Antum berarti harus kawin lagi. Kenapa? Saya jawab berhubung sudah azan,
kalau nifas dan haid kan jarang-jarang dapatnya. Paling setahun sekali kalau nifas. Itu pun juga zaman dulu itu. Zaman sekarang 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, baru hamil lagi, ya kan, baru nifas. Kalau haid sebulan sekali, setahun paling 12 kali. Kalau janabah bisa kayak minum obat, sehari 3 kali yang baru kawin, iya kan? Masa mau lepas lagi, kesusahan. Kan seperti itu maksudnya dari hadis Nabi SAW. Makanya ketika berkaitan tentang Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, aku lagi janabah, hadas besar, gimana nih kepangan rambut dilepas apa enggak? Kata Rasul, enggak perlu. Tapi ketika haid dan nifas, kepangan rambut wajib untuk dilepas. Wallahu alam. Kita lanjutkan nanti habis salat Isya berkaitan dengan tanya jawab. Walaupun minkum, maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita masuk kepada season yang kedua berkaitan dengan ta'lim kita, yaitu tanya jawab. Fa tafaddal mashkuran. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang lalu Ustaz mengatakan kalau memakai sepatu atau kaos kaki, Masul khuf atau masul jilbab ya. yang belum paham Ustaz. Oke. Batalnya kan kalau mungkin sehari dan gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya kita pakai air kecil atau air besar, apa? Batal, Pak. Ya itu kan sama dengan wudu, berkaitan tentang masalah mengusap sepatu atau mengusap jilbab. Ya, cuma ketika kita batal sebagaimana batal wudu, ya batal juga pengusapan itu. Sama, ketika Bapak batal, ya kan, diusap lagi nanti, berarti berwudu normal lagi. Dari baca bismillah, kemudian membersihkan kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, istinsyak, membasuh muka, membasuh tangan. Nah, ketika jilbab nggak perlu untuk dilepas, cukup diambil air sedikit, diusapkan dari ujung jilbab ke tengkuk belakang. Untuk yang berkaitan dengan kaos kaki, ya kan, cukup kita usapkan dengan kedua telapak tangan kita mengusap kaki yang kanan, sedangkan telapak tangan kita yang kiri mengusap kaki kita yang kiri, yang atasnya saja. Nah, jadi jangan salah paham lagi. Artinya bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau seandainya dia nggak batal nih, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, tahu-tahu si perempuan itu lepas jilbab, ya otomatis ketika dia nanti mau sholat subuh misalnya atau mau sholat yang lainnya, nggak boleh dia pakai lagi sholat dengan itu, berhubung dia belum batal berkaitan dengan batalnya wudu yang biasa. Bukan begitu kita katakan. Dia harus berwudu normal lagi sebagaimana sedia kala pada saat dia lepas jilbab. Ya, atau pada saat dia lepas kaos kaki. Jelas, Pak? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, talaknya talak bid'i, haram dan dosa besar. Seorang suami menceraikan istrinya pada waktu haid dan nifas. Dia ketik melakukan talak, banyak bertanya, betul. Yang saya lihat depan, saya pernah nyaksiin juga kan. Ya. Itu bagaimana dia bertanya ke saya kan. Saya nggak bisa apa kena keramat atau gimana. Ya, ada 3 hal atau 3 kondisi wanita nggak boleh untuk dicerai. Pertama pada waktu haid, yang kedua pada waktu nifas. Yang ketiga, hamil boleh jika ada alasannya. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil yang diceraikan oleh suaminya, maka dia tersebut menunggu masa iddahnya sampai dia tersebut melahirkan. Artinya apa? Perempuan yang hamil jika ada alasan yang syar'i
Misalnya maaf, si wanita itu selingkuh, hamil misalnya. Ya kita suami bagaimana? Bersikap menerima atau apa? Ada kasus seperti itu ya, saya bilang ceraikan. Ya Ustadz, yang hamil bagaimana? Boleh, dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 tadi, ayat yang keempat. Nah yang ketiga yang tidak boleh, ada seorang laki-laki punya azam, punya keinginan untuk mentalak istrinya. Mentalak istri yang sunnah, ya itu pada saat dia suci kan. Tapi ketika suci bukannya langsung ditalak, tapi apa? Dikasih kenang-kenangan dulu. Dia gauli dulu istrinya, habis dia menggauli istrinya, lu gue cerai. Ada haram, dosa besar. Seperti itu. Nah, untuk haid dan nifas bagi seorang suami yang mentalak ya istrinya dalam kondisi haid dan nifas terkena kafarat tadi. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Abbas. Kalau awal haid atau awal nifas dia menggaul bukan itu menggaulinya, sorry. Kalau berkaitan dengan talak, maaf, tidak ada kafarat, tidak ada denda. Cukup dia melakukan taubatan nasuha. Yang saya maksud itu ketika seorang suami menggauli istrinya waktu haid dan nifas, itu yang ada garama atau ada kafarat. Ya, berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas, kalau di awal haid atau di awal nifas dia menggauli istrinya, itu terkena dendanya berapa? 1 dinar senilai 4 gram emas atau 2 juta rupiah. Anggaplah 1 gram 500.000 sekarang, atau kurang ya, 470 apa. Kalau di akhir masa haid berapa? Nisfu dinar, setengah dinar. Berarti berapa? 2 gram emas atau 1 juta rupiah. Nah itu berkaitan dengan masalah hubungan suami istri. Tapi kalau talak tidak ada garama, tidak ada kafarat, cukup dia taubatan nasuha dan rujuk lagi dengan istrinya. Karena kasusnya pada waktu itu Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya pada waktu haid. Umar bin Khattab sebagai ayah marah betul. Karena kan beliau orang yang memahami. Ya ittaqillah ya Abdullah ya waladi. Ya takutlah engkau kepada Allah, menceraikan istrimu dalam kondisi haid. Saking kesalnya Umar bin Khattab sampai akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, anakku Abdullah menceraikan istrinya waktu haid, bagaimana ini? Kata Rasul, murhu ayyuraji'aha. Perintahkan anakmu Abdullah untuk rujuk kepada istrinya. Jadi sekali lagi, untuk talak di waktu haid dan nifas, dia dosa besar, cukup dia melakukan apa? Taubatan nasuha. Itu yang sering disebut, dan tidak ada kafarat. Sekali lagi, tidak ada kafarat. Kafarat itu ada jika seorang suami menggauli istrinya waktu haid dan nifas. Menggauli istrinya waktu haid dan nifas ada kafaratnya, sebagaimana hadis Abdullah ibnu Abbas. Tapi kalau untuk menceraikan istrinya waktu talak itu waktu haid, waktu nifas, tidak ada garama wala kafarat, tidak ada. Cukup dia melakukan taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Ya. Ya, antum. Setelah mandi wajib, kita ingin sholat, haruskah kita berwudu lagi? Pertanyaan saya, antum batal nggak? Yang membatalkan wudu apa? Ana mau tanya, yang membatalkan wudu apa? Kalau ada sesuatu dari kemaluan, Oke, ataupun dubur. hilang akal, Ya. menyentuh kemaluan, Oke, antum waktu mandi menyentuh kemaluan? Sengaja kan? Buang air kecil? Buang air kecil. Oke. Berarti antum harus berwudu lagi. Kalau antum tidak memegang kemaluan pada saat mandi, atau tidak buang air kecil lagi, tidak buang air besar lagi, tidak buang angin lagi, oke, dengan wudu itu boleh. Jelas ya? Baik. Ya. Tadi kan bilang kalau pada saat haid kita nggak boleh talak, tapi kalau dari pihak istrinya yang minta talak, Hulu. Iya, boleh. boleh ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak lain. Ini misalnya ada seorang istri melahirkan dengan besar sampai 3 kali. Sama dokter misalkan untuk steril, operasi steril itu benar. Ya, kalau misalnya memang dalam kondisi
keadaannya seperti itu, dokter menyarankan ini bisa berbahaya ini kalau misalnya hamil lagi dan seterusnya, ya boleh kita jalankan itu. Tetapi kalau sekiranya kita tanya dokter yang lain misalnya atau beberapa dokter, nggak berbahaya dan seterusnya, ya kita mencari pendapatnya dokter yang muslim, yang adil, yang betul-betul amanah terhadap ilmunya tersebut. Kalau sekiranya itu memang membahayakan kalau dia hamil lagi, ya is okay pakai steril itu. Tapi kalau seandainya enggak, janganlah. Insya Allah tidak ditahan-tahan, ada rizkinya lah. Loh enggak ada Syekh. Kafarat itu ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua hal yang kalau kita melakukan kesalahan ada kafaratnya, enggak. Cukup taubat dan itu pun juga kan bukan ada kaitannya dengan sesuatu hal yang apakah ini haram ataukah sesuatu yang mubah. Nah, kalau toh misalnya itu nggak boleh, berarti kan cukup dengan melakukan taubat. Tapi nggak, kalau misalnya itu boleh kan berarti nggak ada dosa. Apanya yang dikafarah? Nggak ada kafarah itu. Ingat, ada hal-hal yang orang kadang sering, terutama firqah-firqah sesat, suka sekali untuk menyampaikan ini harus kafarat, harus denda, harus ini. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, oke lah kita jalan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya tinggalkanlah seperti itu. Tapi, ya. Ya. Kenapa? Fatimah. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Nggak ada cerita tentang masalah Fatimah. Yang ada Fatimah binti Abi Hubais. Ada. Kalau Fatimah anaknya Rasul nggak ada ceritanya. Lah, nggak benar lah. Bahwasanya beliau apa? Lah, saya rasa enggak. Ya, enggak ada ceritanya begitu juga. Berkaitan dengan masalah nifas itu hadisnya Ummu Salamah. Tentang haid itu tentang hadis Fatimah binti Abi Hubais. Tentang istihadah juga Fatimah binti Abi Hubais dan juga Ummu Habibah. Ya, tidak ada menerangkan tentang anaknya beliau. Ya, dari Syiah antum jangan dengarkanlah. Hatta kotorannya imamnya mereka halal kok untuk diholes-holeskan. Antum masih aja mengambil pendapat-pendapat mereka. Tinggalkan, akhirnya antum ikut terpengaruh nanti. Lah perlu tahu tapi nggak seharusnya atau nggak selamanya. Itu kan ilmu, kalau dalam pepatah Arab tuh ilmun ya la yantafi'u bihi wa jahluhu la yadur. Kalau kita tahu apa manfaatnya buat antum. Kalau nggak tahu apa manfaatnya, lah khalas tinggalkan. Kayak mereka itu banyak khayal ya akhi, banyak menghayal. Kalau antum mau debat dia, mau menjal dia oke. Tapi sekarang kalau memang sehari semalam, kenapa emang? Iya kan? Karena kan memang batasan perempuan nifas itu yang paling minimalnya itu tergantung wanitanya. Bisa saja hari ini melahirkan, minggu depan sudah suci, atau 2 minggu, atau 3 minggu, atau 4 minggu, tergantung wanitanya. Ya, paling lamanya berapa hari? 40 hari, seperti itu. Baik, cukup. Walaupun minkum, antum habis pengajian. Anda nggak kuat kadang pertanyaan antum. Itu aja. Ya, Pak Masna silakan. Pak Masna, ya. Pak Masna, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Syebeh 3 pertanyaan. Kenapa? Iya. Apakah memotongnya itu bebas ataukah ada urutannya? Iya. Ketika membersihkan kain di tangan, apakah juga Iya. ketika membersihkan dari kaki? Iya. Setahu saya dalam masalah memotong kuku itu tidak ada trik-trik tertentu khusus yang dari hadis ya. Artinya kan di situ disebutkan qasful azfar, memotong kuku. Artinya kalau kuku kita panjang ya dipotong. Nggak ada misalnya ada alat tertentu misalnya. Kalau zaman dulu kan pakai musa mungkin pakai pisau. Tapi kan sekarang ada potongan kuku yang khusus. Nah itu kan lebih enak buat kita. Yang penting intinya kalau kita potong kuku jangan sampai berdarah lah Pak Masna. Ya kan? Kalau Pak Masna sampai berdarah-darah, nah itu berarti salah nih. Pakai kacamata berarti. Yang kedua berkaitan tentang masalah
Caranya yang mana dulu? Tentu kita dahulukan, misalnya yang kanan dulu yang kita potong. Karena sesuatu yang baik kan kanan dulu, baru yang kiri yang kita potong. Seperti itu. Adapun membersihkan sela-sela jari jemari tangan yang kanan, setahu saya yang khinsir ini ketika beliau membersihkan sela-sela jari jemari kaki beliau. Sedangkan tangan itu ketika pada saat membersihkan kedua telapak tangan langsung begini. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Cacat? Oh, pacar. Ya kalau perempuan gak apa-apa, kalau antum jangan. Kalau kutek gak masuk air kan, artinya hindarilah. Kutek itu kan pewarna-pewarna itu, takutnya air untuk berwudu itu gak masuk. Kalau pacar masuk. Ya, yang jelas antum jangan pakai pacar, karena di zaman Rasul yang dianggap banci dulu itu pakai pacar, diasingkan. Kalau zaman sekarang lihat di lampu merah, Allahu Akbar. Ya kan? Jadi laki-laki aja seram, apalagi jadi perempuan. Iya, itu. Kenapa? Gak boleh lah Pak. Coklat, biru, kuning, merah, gak boleh. Yang pertama itu takut khawatir gak masuk air pada saat berwudu. Yang kedua meniru orang kafir kan begitu. Dia buat apa? Ceramah begini-begini. Kan enggak juga. Atau mau apa begini? Kan enggak lah. Nah itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia seperti kaum itu. Apalagi antum laki-laki. Ya. Janganlah. Iya, itu pacar tapi laki-laki hindari kalau laki-laki. Kalau untuk pacar buat jenggot karena uban boleh, atau pacar untuk rambut boleh. Tapi kalau untuk yang kayak wanita, antum waktu mau kawin dihias-hiasin di sini, nggak boleh. Itu kan pakaiannya wanita. Kan pacar itu bisa digunakan di tangan, bisa juga untuk di rambut, hina namanya, ya kan? Nah kalau antum beruban boleh pakai pacar di rambut. Tapi kalau antum gunakan di kuku, di tangan, khawatirnya saya antum begini-begini nanti. Ya, wallahu a'lam. Baik, wallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.